Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas Informatika B 2018. Di sini kami akan mempresentasikan tentang protokol komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Hasmira. Perkenalkan, nama saya Nawung Lansari. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang materi protokol komunikasi data, mata kuliah komunikasi data. Jadi langsung saja. Yang pertama, pengertian protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkat yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol digunakan untuk menentukan jenis layanan yang akan dilakukan pada internet. Kemudian, 2. Macam-macam protokol. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Yang kedua, UDP, User Datagram Protocol. Singkatnya dari User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Ketiga, Domain Name System atau DNS adalah Distributed Database, sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP. DNS bisa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan host name sebuah komputer ke IP address. Kemudian, point-to-point protocol. Point-to-point protocol sering disingkat menjadi PPP. Adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Kemudian kelima, Serial Line Internet Protocol. Serial Line Internet Protocol dianggap berkaitan dengan pengertian berikut, disingkat dengan SLIP, sebuah protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang keenam, Internet Control Message Protocol adalah salah satu protokol inti dari keluarga ICMP berbeda tujuan dengan TCP dan UDP. Dalam hal ini, ICMP tidak digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Yang ketujuh, POP3, Post Office Protocol. POP3 adalah kepanjangan dari Post Office Protocol version 3, yakni protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian yang kedelapan, IMAP, Internet Message Access Protocol, adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Oke, jadi untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya Nawang. Oke, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam protokol. Yang kesembilan, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Suatu protokol yang digunakan oleh World Wide Web yang mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang ke-10, HTTPS adalah versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web, ditemukan oleh Netscape Communication Corporation untuk menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi dan penggunaan dalam komersi elektris. Yang ke-11, SSH atau Secure Shell adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Yang ke-12, Telnet Telecommunication Network adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Telnet dikembangkan pada 1969 dan distandarisasi sebagai
IETV STD. Ke-8, salah satu standar internet pertama. Ke-13, VTP, File Transfer Protocol, adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet war. Untuk tujuan VTP server adalah sebagai berikut: untuk men-sharing data, untuk menyediakan indirect atau implicit remote komputer. Ketiga, untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user. Dan keempat, untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Ke-14, LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol adalah protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource, organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Ke-15, SSL atau Secure Shortcode Layer merupakan sistem yang digunakan untuk menginskripsi pengiriman informasi pada internet sehingga data dapat dikirim dengan aman. Selanjutnya, fungsi protokol komunikasi data. Yang pertama, addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Kedua, reassembly. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Ketiga, timeout. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Keempat, options. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Baiklah, itulah materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.